Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara ngoceh. Jadi saya ingin menceritakan suatu kisah teman-teman yang membuat saya kaget dan juga prihatin ya. Jadi ketika saya membuka TikTok saya teman-teman, dan di dalam TikTok saya itu ada yang mendm saya terkait konten yang saya buat. Jadi konten yang saya buat itu adalah tentang cara aman mengembalikan kendaraan jaminan. Ya, cara aman untuk mengembalikan kendaraan jaminan. Jadi begini, orang tersebut mendm saya dan bertanya seperti ini teman-teman. Bang, bagaimana kalau saya kredit kendaraan 2-3 bulan saya bayar, kemudian bulan keempatnya saya jual? Ini pertanyaannya langsung to the point teman-teman ya. Dan saya kaget. Kagetnya sampai ketika saya membalas itu, saya pakai meme kodok itu, kodok yang kaget ya. Dan saya pun menjawab dengan to the point juga. Saya katakan bahwa terkait menjual kendaraan jaminan ya, itu pasti akan ada pidananya dan pasti masuk sel. Dan dia membaca tersebut, baru dia bilang, oh iya bang, saya paham. Jadi gini, terkait permasalahan ini sebenarnya saya juga pernah membuat konten di YouTube saya ini juga ya dengan judul yang sama. Dan kenapa saya membuat konten tersebut, karena sering kali itu banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan. Ini yang bertanya ini pasti yang bertanya kepada saya dalam konten-konten saya itu adalah orang-orang atau debitur-debitur yang beritikat baik ya, mereka yang punya karakter yang baik. Dan mereka bertanya, bang gimana kalau saya sudah tidak mampu untuk membayar, caranya saya mengembalikan kendaraan itu supaya saya sendiri merasa aman itu seperti apa? Dan di situ saya jelaskan teman-teman bahwasanya cara aman untuk mengembalikan kendaraan jaminan yang kita sudah tidak mampu untuk membayar itu adalah kita bisa menghubungi orang leasing ya, kita bisa menghubungi orang leasing dan kita sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka sudah tidak mampu membayar dan mereka berniat untuk mengembalikan kendaraan tersebut. Kenapa saya bilang harus menghubungi orang leasing? Karena gini, ketika kita berhubungan langsung dengan pihak leasing, maka prosesnya itu kalau bisa saya bilang lebih aman. Lebih amannya gini, karena tidak melalui perantara. Ketika kita, misalkan saya punya kendaraan, saya sudah tidak membayar, saya sampaikan kepada leasing, langsung saya berikan kepada yang berhak. Ya, mereka itu adalah pihak yang paling berhak dan biasanya itu akan diberikan tanda terima teman-teman. Tanda terima itulah yang menjamin keamanannya kita. Karena apa? Di situ akan tertulis jelas bahwa siapa yang menerima, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Dan di situ bisa dipertanggungjawabkannya teman-teman, karena ketika yang menerima itu adalah orang dari pihak leasing, tentu saja berarti kita anggap masalahnya selesai ya teman-teman ya. Karena yang menerima adalah pihak yang paling berhak. Terkadang ada pihak eksternal dari leasing ya yang datang. Jadi ketika penyerahan kendaraan itu tidak melalui pihak leasing tapi melalui pihak eksternal, itu ada dua risiko yang bisa kita dapat. Risiko pertama adalah kalau pihak eksternalnya itu memang jujur atau itikadnya baik memang untuk bekerja, maka proses untuk penyerahan kendaraan melalui mereka itu akan berjalan dengan baik. Karena ketika mereka menerima kendaraan dan mereka langsung akan menyerahkan kepada pihak leasing. Tetapi ketika kendaraan itu diserahkan kepada eksternal yang nakal, Anda menyerahkan kendaraan dan Anda tidak dikasih tanda terima, kemudian kendaraan tersebut dibawa lari atau digelapkan oleh yang menerima, pihak eksternal, pihak ketiga yang menerima, maka Anda akan
menanggung risiko. Karena pihak leasing sendiri akan menyampaikan bahwa mereka tidak pernah menerima kendaraan yang kita serahkan. Karena tidak ada bukti tertulis dari pihak leasing. Seperti yang pada penyerahan langsung kepada pihak leasing itu ada tanda terima, sedangkan ini tidak. Disitulah nantinya ketika Anda menyerahkan kendaraan tetapi digelapkan oleh pihak ketiga, di situ Anda harus menanggung risiko. Risikonya apa? Anda bisa dilaporkan mengalihkan kendaraan jaminan tanpa seizin dari pihak leasing. Dan ini tentu saja adalah perbuatan pidana ya teman-teman, karena telah melanggar pasal 36 Undang-Undang Fidusia yang ancaman hukumannya itu adalah 2 tahun. Dan selama saya dulu bekerja di perusahaan leasing ya teman-teman ya, mereka-mereka yang memberikan atau mengalihkan kendaraan jaminan tanpa sepengetahuan atau seizin pihak kreditur, dalam hal ini pihak leasing, itu selama ada kendaraan bisa dipidana. Atau selama ada orang, walaupun tidak ada kendaraan, itu pun bisa dipidana. Karena ketika dilaporkan, yang pasti dari pihak kepolisian, dari pihak leasing pun sebagai pelapor itu akan meminta menghadirkan kendaraan. Ketika kendaraan itu tidak bisa dihadirkan, sudah pasti itu terjadi pengalihan kendaraan dan langsung bisa dijerat. Selama pengalaman saya dulu banyak ya yang saya laporkan, dan kemudian debitur yang saya laporkan itu kemudian terbukti melakukan tindak pidana dan akhirnya harus menjalani hukumannya ya. Ada yang 16 bulan, ada yang 18 bulan. Dan memang masalahnya kenapa sering terjadi overalih kendaraan tanpa seizin dari pihak leasing itu semakin meningkat ya, karena apa? Karena sebenarnya ancaman hukumannya itu terlalu sedikit, hanya 2 tahun saja. Mungkin kalau sampai 4 tahun atau 5 tahun sebagaimana pasal penggelapan di dalam KUHP ya, 372, itu mungkin akan lebih efektif. Karena menurut saya pasal 36 yang bunyinya hampir mirip dengan apa? Bukan bunyinya ya. Pengkonsepannya dan juga kriteria-kriterianya ya, itu hampir sebangun dengan pasal 372. Itu ternyata masih lebih, menurut saya sih masih kurang efektif. Pasal 36 Undang-Undang Fidusia itu merupakan pasal dari hasil cloning dari pasal 372 menurut saya teman-temannya, karena memang bunyinya hampir mirip dan intinya persis ya soal penggelapan. Jadi seperti itu ya teman-teman, terkait cara mengembalikan kendaraan jaminan dengan aman. Untuk jawaban saya terhadap pertanyaan dari follower saya di TikTok yang saya jelaskan di awal tadi. Begitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Terima kasih.